Sudah muncul ya PPT-nya ya? Remote-nya sudah muncul. Sudah ya, Kak? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, ini modul kita di sesi yang ke-13 ya, tatap maya, yaitu persiapan aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini durasinya 2 JP, Kakak. Nanti sampai jam 15 insya Allah ya, sampai jam 3. Oke. Ya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang masuk. Oke, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak, baik sebelum kita mulai aktivitas pada sore hari ini di tatap maya yang ke-13 ya kakak-kakak, saya minta seperti biasa pembiasaan positif kita diawali dengan doa dulu Kak. Silakan kesempatan ini siapa yang akan memimpin doa? Kian Kak. Pak Sapi'i, Pak. Oh, Pak Ustadz Syafi'i, silakan Pak Ustadz. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melakukan Zoom, kita bersama-sama membaca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa, selesai. Baik, terima kasih Pak Syafi'i yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Nah, Kak, ini sebelum kita melanjutkan di sesi ini ya, karena kita sudah hampir mendekati modul terakhir dan tentunya dari modul 1.1 sampai 2.6 ya sudah kita lalui bersama, bahkan tatap muka juga sudah selesai. Jadi ini saatnya kita untuk menenangkan diri Kak, sebelum kita membuat tugas akhir kita yaitu membuat aksi nyata dan bukti karya. Nah kita diharapkan harus tenangkan hati dan pikiran dulu ya Kak, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ini juga pernah saya terapkan waktu tatap muka ya Kak. Ini namanya apa Kak? Masih ingat nggak kalau seperti ini? Ini disebut apa? Mindfulness ya, atau teknik stop. Teknik untuk menenangkan hati, pikiran agar kita lebih fresh lagi, lebih fokus lagi ya. Karena kita nanti akan ditugaskan untuk membuat aksi nyata dan bukti karya. Dan itu adalah tugas akhir kita di kegiatan program diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK ya Kak. Oke Kak, nanti saya akan share videonya ya. Nanti kakak-kakak ikuti apa yang diperintahkan oleh instruktur di YouTube ya. Nah, seperti kemarin waktu kita tatap muka, kakak duduk aja ya, nanti duduk aja sambil duduk, nanti ikuti perintahnya. Saya akan coba share videonya ya, nanti ikuti gerakan video itu selama 3 menit ya. Nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan penjelasan tentang persiapan aksi nyata. Oke Kak, mohon izin saya stop dulu ya, nanti saya akan share videonya. Videonya.
Muncul nggak Kak videonya? Ada Pak, ada. Suaranya muncul? Suaranya sih enggak Pak, Kecil ya? kecil Pak. Oke. Nanti saya gedein dulu. Tekan juga. Nanti dalam ibu jual cerita. Oh, sun. Rayu. Masih kencang banget. Rayu. Suara masih kecil, Pak. Suaranya kecil banget ya? Iya, Pak. Kecil nggak? Ini udah digedein di sini. Kecil ya? Kecil. Nah, salam kayaknya, Pak. Hah? Bahkan nggak ada suaranya Pak. Ada suaranya? Oh, ya. Nah, kesalahan aktif kayaknya kalau ada sih, Pak. Salon mobil. Coba yang lainnya di-unmute dulu, Kak. Kedengar nggak? Enggak, Pak, nggak kedengeran. Nggak ada. Oke, gini aja Kak, ikuti perintah saya aja ya. Kakak-kakak silakan duduk bersandar di bangku masing-masing ya. Siap. Oke, kemudian tangan posisinya di atas paha Kak. Kemudian rilekkan tubuh kakak ya. Kemudian pejamkan mata Kak. Silakan kakak rasakan kedua kaki bertumbuh pada lantai. Kemudian letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja Kak. Relax, relax, dan relax. Kemudian pejamkan mata kalau dirasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax, amati nafas. Relax, amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik setelah bernapas. Mari bernapas lebih pelan, 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 dan pelan. Rasakan perut mengembang dan mengempis pada saat bernapas. Sekarang kita akan bernapas dalam 4 hitungan. Mari kita mulai. Ambil napas. Hembuskan perlahan. Ulangi lagi, ambil napas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks sambil menghembuskan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda.
Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda pelan-pelan sekarang untuk mengakhirinya. Mari kita ambil napas yang paling panjang dan hembuskan perlahan-lahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan letakkan di kedua pundak Anda dan perlahan-lahan berikan tepukan ringan di pundak Anda masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini mengikuti kegiatan PPKG PJOK. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan pikiran yang lebih fokus dan tubuh yang lebih rileks dan bersemangat. Baik Kak, selesai. Silakan buka mata Kak. Mohon izin, stop share. Ya, sudah selesai Kak ya. Oke, sekarang sudah mulai tenang ya Kak, sudah rileks, sudah mulai semangat ya. Oke, kita lanjut. Share dulu. Kak, ini kesepakatan bersama kita Kak, seperti biasa pada saat kita melaksanakan tatap maya ya. Ini usahakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini agenda kita sesi ini, Kak. Refleksi koneksi antar materi 30 menit ya. Kemudian dilanjut dengan penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa ini 20 menit, kemudian kita diskusi ya, dialog tanya jawab 7 menit, dan terakhir adalah penutup 3 menit. Ini ada yang masuk. Oke, untuk sesi pertama yaitu refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Oke, ini ada pertanyaan pemantik Kak, silakan nanti boleh resen ya, langsung kita memberikan ini aja pendapat ya. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kira-kira gimana Kak? Ada yang bisa memberikan tanggapan Kak? Ini kita refleksi ya, mengaitkan materi modul 1 dan 2 Kak. Setelah kita pelajari, kira-kira sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan Kak. Kalau tatap muka enak ya, saya kasih sticky note kemudian ditulis sendiri, tempelkan. Kalau di tatap maya berarti satu persatu harus mengungkapkan ya pernyataannya. Ya, karena setiap individu pasti semuanya punya pemahaman tersendiri ya terkait tentang
keterampilan mengajar PJOK yang efektif setelah kakak-kakak belajar kemarin di modul 1 dan modul 2, bahkan sudah dikuatkan di tatap muka. Ini kira-kira sejauh apa, Kak? Silakan, Kak. Boleh kalau mau ditulis di chat, kolom chat boleh, Kak. Mau langsung juga boleh. Silakan. Kalau mau ditulis di kolom chat, klik nama kemudian ketik. Kalau mau langsung boleh. Kita refleksi ya, Kak, mengaitkan modul 1 dengan modul 2. Ini review aja. Kira-kira seperti apa, Kak? Pemahaman Kakak, apakah masih seperti dulu sebelum mengikuti PPKG atau sudah ada perubahan? Mengajarnya sudah berubah apa belum? Silakan, Kak. Nggak apa-apa, bebas, Kak, berargumen. Silakan kalau mau diketik. Nanti saya bacakan. Ada yang mau memberikan tanggapan secara langsung, Kak? Silakan, boleh. Kak Rizky. Silakan, Kak Rizky. Boleh Pak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin ada juga Pak yang udah dibuat ya Pak. Saya ini ya, dipresentasikan lagi aja Pak dari tugas yang ini. Mau share screen atau mau dibacakan? Dibacakan aja Pak. Silakan. Di sini ada beberapa poin ya Pak. Yang pertama, menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik. Lalu poin yang kedua, mengembangkan suasana belajar yang positif. Lalu poin yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas, tujuan dalam pembelajaran. Lalu ada juga membuat perencanaan yang baik dan terstruktur. Lalu memiliki komunikasi yang efektif antara peserta didik dan juga guru. Yang terakhir, mengacu pada kondisi perkembangan siswa Pak. Ya, baik. Oke, luar biasa Kak Rizky ya sudah memahami ya. Itulah perubahan-perubahan yang mestinya dilakukan oleh guru PJOK setelah mengikuti pengembangan kompetensi. Ya, jadi semua dari modul 1 sampai modul 2 itu ada keterkaitannya ya. Ada langkah-langkah bagaimana kita membuat perencanaan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bermakna lagi bagi peserta didik. Oke. Kak Rizky mau jawab langsung dengan yang kedua atau kita beri kesempatan yang lain dulu? Untuk yang satu ini, pertanyaan pemantik pertama ini. Boleh Pak yang lain. Oke, Kak Wira, silakan. Oh, Kak Wira pakai chat ya? Ya, ini ada Kak Wira nih. Oh, pakai chat. Ya, sebentar saya baca nih. Ini ada Kak Anggi dulu ya. Kak Anggi, selama mengikuti PKG, banyak perubahan yang saya dapat khususnya tentang pembelajaran dan memahami beberapa pembelajaran dalam fase yang berbeda-beda. Oke. Kemudian ada Kak Wira, PJOK yang efektif melibatkan berbagai aspek yang harus dikuasai oleh seorang guru pendidik untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif tidak hanya terbatas pada kemampuan mengajar teknik-teknik olahraga, tetapi juga mencakup pendekatan pedagogis yang dapat merangsang minat, keterlibatan, dan pemahamannya siswa terhadap pentingnya aktivitas fisik, olahraga, dan gaya hidup sehat. Luar biasa. Ini juga ada statement Kaworo. Ini sejauh ini keterampilan mengajar saya sudah meningkat sekitar 30%, terutama dalam membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Oke, luar biasa. Tinggal ditingkatkan lagi ya, Kak. Yang lainnya silakan. Ada lagi? Boleh langsung aja, mau dibacakan atau ditulis silakan. Ada yang mau memberikan lagi? Ya, Baik, Pak. Silakan. Oke. Ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Begini Pak, waktu hari Kamis itu saya uji coba SEM Pak gitu Pak. Uji coba SEM saya terapkan di kelas 4 dan 5. Maaf, kelas 5 dan 6. Kebetulan tradisional ya Pak ya, yang tentang bola beracun itu. Dan ternyata hasilnya itu siswa itu aktif semua Pak, yang biasanya olahraganya kadang-kadang sebentar, terus
banyak jajan atau bagaimana, ternyata mereka itu aktif banget, Pak. Ya kebetulan saya videokan juga sih, Pak, seperti itu, Pak. Jadi, untuk SEM itu, memang sangat efektif banget, Pak. Ya Betul. peningkatannya ada peningkatan gitu pada hal pembelajaran, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, ini ya berbagi peran ya, semua peserta didik terlibat ya, aktif. Betul, Pak. Iya, Ya. ternyata seru banget, Pak, seperti itu. Iya. Bentuk kegiatannya apa itu, Pak? Kemarin. Bola beracun, Pak. Oh, ini mengadakan ini ya, apa namanya, permainan bola beracun ya, Ya, dodgeball. saya coba, Oke. Pak. Pertama kali itu saya coba untuk kelas 5 dan 6, Pak. Oke, luar biasa, kita beri apresiasi buat Pak Nawi yang sudah mengimplementasikannya ya dari pembelajaran di sekolah. Oke, yang lain silakan Kak Heru. Mau dibaca aja Kak Heru, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mohon maaf tadi saya di sini sudah stay jam 1.15 karena masalah jaringan dan tadi lama pisan tuh Pak, nanti bisa Nggak masuk. apa-apa, nggak apa-apa Pak. Iya, Oke. sudah stay Udah. seharusnya sih. Iya, siap. Oke, lanjut. Ini Pak, setelah saya mengalami perubahan, mengikuti PPKG PJOK, alhamdulillah saya mengalami banyak perubahan Pak, terutama Oke. dari mulai awal mengajar, foundation class seperti ice breaking. Ya. Itu saya mengamati tentang apa Bapak yang dipelajari. Pertama kan sebelum mengajar itu kita harus mengkondisikan kelas dulu supaya gimana caranya anak itu hidup. Betul, pengelolaan kelas. Iya, pengelolaan kelas. Tuh, saya kemarin sudah dibacakan dari awal seperti itu, apa namanya, kesepakatan kelas dan lain-lain. Jadi ya sedikit demi sedikit Pak, terutama di kelas atas 4, 5, Jadi 6. sudah mulai kondusif ya Pak. Jadi sekarang sudah ada komitmen ya, kesepakatan Iya. bersama. Sehingga Iya, Pak, kita ngajarnya tuh enak. Anak Iya. lebih fokus ya. Terutama kelas atas Pak, kalau kelas bawah masih ya seperti itulah karakteristik siswa SD itu ya beda Pak. Betul, iya, butuh kesabaran. Iya. Jadi harus bisa membuat trik-trik ya, improv biar mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya poin-poinnya itu. Iya. Poin-poinnya ya banyak Pak, ada 10 kalau nggak salah ya, tentang ini masalah waktu, masalah keseragaman, masalah ya seperti itulah. Terus saya suruh tempelkan di rumah kamu, di kamar kamu. Kalau pelajaran Bapak pagi Iya. dibacakan. Iya. Oke, Kalau luar di biasa. kalau di saya ini Pak, akhir-akhir ini anak tuh banyak yang alasan ketika olahraga kadang-kadang anak nggak pakai sepatu Pak. Oh, gitu. Ada 1, 2 Alasannya ya. apa itu, Pak? Alasannya luka kecil Pak. Padahal kan menurut saya itu alasan luka kecil ya biasalah gitu. Justru luka kecil ini akan mengakibatkan luka besar. Di lapangan itu kan banyak kotoran, nanti terjadi infeksi gitu. Harus diberikan penjelasan, minimal harus ada alas kaki. Iya Pak. Saya tuh ya jadi menular Pak ke kelas yang lainnya Pak. Ada saja Pak. Kelas 6, Ya, 2 anak. menular. Menular Pak. Iya. Anak yang saya perhatikan tuh minggu besok ada lagi yang nggak pakai sepatu. Padahal lukanya nggak seberapa lah, cuman Iya. itulah. Lah ini malah nantinya bisa berimbas pada yang lain-lain. Jadi ini bisa dikomunikasikan dengan anak juga dengan orang tua ya. Karena ini pentingnya kita juga preventif menjaga kesehatan. Olahraga itu membuat sehat bukan membuat sakit. Justru Iya. kalau telanjang kaki seperti itu nantinya malah bahaya. Dan ini nanti jadi residen buruk buat teman-teman yang lain. Nantinya kalau nggak nyeker semua nanti dikiranya sekolah di Papua ya. Iya, saya juga jadi malu Pak sama atasan saya Pak. Kirain saya tidak disiplin gitu. Saya juga merasa malu sebagai gurunya tuh Pak. Gitu. Iya, dibuat kesepakatan aja. Nanti kalau yang nggak pakai sepatu gimana? Tapi ya jangan yang penting mah jangan ada unsur apa namanya hukuman Pak, nggak boleh. Apalagi Iya, Pak. hukuman fisik ya. Kita juga Iya. memberikan nasihat nggak boleh dengan bentak-bentak. Sekarang udah nggak zaman Pak. Iya, Yang Pak. begitu-begituan. Berikan pemahaman yang sekiranya bisa diterima oleh pemikiran anak. Jadi ada sebab akibat gitu sehingga anak jelas. Oke, Iya. luar biasa Pak Heru. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua nih. Ya, oke, terima kasih yang sudah mewakili menjawab pertanyaan satu. Sekarang gantian yang belum silakan untuk pertanyaan yang kedua. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira sudah apa belum, Kak? Kalau sudah,
Silakan jelaskan. Kalau belum, kenapa? Paradigma itu apa sih? Silakan. Silakan siapa yang mau memberikan statement atau tanggapan terkait dengan pertanyaan pemantik yang kedua nih. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Paradigma itu apa sih? Dugaan ya? Pandangan bukan Pak? Pandangan, iya pandangan saya. Apakah selama ini saya sudah apa kira-kira gimana Kak? Silakan, barangkali Kak Anggi ada Kak Aris nih yang belum. Silakan, yang lain juga boleh. Kalau yang ini juga silakan aja, siapa aja. Silakan Kak. Kak Rizky lagi, silakan Kak Rizky. Gimana pendapat? Iya, Silakan. izin menjawab Pak. Pemahaman saya mengenai pembelajaran PJOK yang efektif, paradigma saya atau pandangan saya bukan hanya mendukung ya Pak, sudah jelas juga harus menerapkan di sekolah, dan juga alhamdulillahnya secara perlahan pun diterapkan Pak di sekolah selama kemarin pembekalan 1 minggu mengenai pembelajaran dan strategi dan yang lainnya sudah banyak diterapkan Pak. Mulai dari pengajaran yang interaktif, terus pengajaran yang memang berpusat pada peserta didik, ada juga pembelajaran yang kooperatif yang memang peserta didik itu tidak terlalu lama menunggu ya Pak, hingga menimbulkan kejenuhan. Jadi ya itu Pak, secara perlahan, bukan hanya mendukung tapi diterapkan Pak langsung di sekolah. Betul, luar biasa. Iya, yang efektif itu kan kemarin kita sudah bahas tuntas ya. Apa saja langkah-langkah pembelajaran yang efektif seperti apa? Pertama yang mungkin kaitannya dengan waktu, kemudian bagaimana memberikan perhatian terhadap peserta didik, kemudian menggunakan tanda-tanda clue ya yang sekiranya bisa menarik perhatian peserta didik, kemudian merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kan seperti itu ya. Kalau dari hal-hal seperti itu kakak-kakak sudah mulai melakukan perubahan itu berarti tanda-tandanya paradigma itu sudah mulai ada ya. Artinya kita sudah mendekati ya. Sudah mau melakukan perubahan mendekati dengan pembelajaran PJOK yang efektif dibandingkan dengan sebelum kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Ya, intinya seperti itu ya, Kak. Oke, ada yang lain nggak kira-kira? Silakan, Kak. Kak Wira, silakan. Kalau menurut saya, paradigma itu memahami bahwa proses pembelajaran harus dirancang, Pak, untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Ya, memang tugas kita itu merancang ya. Didik secara holistik, Pak. Iya, betul. Iya, peserta didik itu holistik ya. Artinya banyak karakter peserta didik itu sehingga kita harus bisa memahami materinya apa. Kemudian juga kan di situ kita harus memahami isu-isu juga yang muncul. Kita dalam menangani peserta didik itu yang holistik ya, yang beraneka macam bakat, kemudian juga karakternya, kemudian juga terkait dengan isu-isu gender, kemudian juga terkait dengan inklusivitas, terkait dengan anak yang atlet dengan anak yang biasa, kemudian dengan anak yang memiliki kekurangan, itu kita diharapkan bisa memahami itu semua sehingga anak-anak merasa terlayani ya, difasilitasi oleh kita. Jadi apapun materinya, guru itu harus pandai ya, pandai memberikan kesempatan kepada peserta didik. Seperti itu ya. Oke, jadi buat rancangan pembelajaran yang memang sekiranya bisa dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Betul, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, luar biasa, Kak Wira. Iya, oke. Yang lain ada nggak? Silakan. Ada, Kak Aris? Ya Pak, gimana Pak? Ya, silakan Kak Aris. Iya Pak. Ya kalau saya sih sudah mendukung sebenarnya Pak, sudah mendukung paradigma yang berpusat pada didik. Kendalanya itu kan tingkatannya lebih tinggi itu semacam kayak peer teaching gitu ya Pak ya. Nah anak tuh kayak kurang menghargai gitu Pak. Ketika anak yang mengajari itu jadi kayak kesannya bercanda Pak. Jadi bukan
Jadi pembelajaran itu jadi kayak kurang efektif tuh Pak. Kalau misalkan saya ditegasin atau juga nggak tegas, nah mereka baru belajar. Tapi kalau saya biasa aja, diem aja, kendalanya anaknya ya jatuhnya bercanda. Kalau yang berasal pada peserta didik, memang harus benar-benar kitanya tuh ngawasi bener Pak. Kalau memang mau Betul. pada peserta didik. Iya. Karena kita nggak bisa ngelepas gitu aja. Betul. Apalagi kan tingkatannya misalkan tingkatan fase E atau juga fase F itu kan pada kritis-kritisnya Pak ya. Jadi kalau misalkan temennya ajar itu ya kayak ya itu misalnya malah bercanda jadi. Kalau nggak Betul. percaya gitu. Betul. Iya, jadi kalau di fase EF itu kan anak-anaknya sudah mulai kritis ya, berpikir secara kritis ya, kemudian berpikir juga secara nalar. Nah, kitanya sebagai guru harus apa? Bisa memberikan model, role model sebagai model guru model pembelajaran, bisa memimpin pembelajaran di kelas, bisa mengelola kelas, kemudian bisa mengambil perhatian peserta didik. Kemudian juga yang paling penting adalah kitanya juga harus dibekali dengan kompetensi. Ketika kita memiliki kompetensi, sudah pasti nanti anak-anak tertawakan, membuli bahkan. Nah itu yang berbahaya. Jadi satu langkah kita harus lebih maju daripada anak. Ya, kalau memang mau menyiapkan pendidikan yang berbasis pada peserta didik itu kita harus benar-benar menyiapkan strategi dulu Pak. Kalau misalkan plan A, plan B gitu lah Pak. Kalau misalkan si anaknya nggak begitu ya harus ada plan B seperti apa gitu. Kalau saya memang udah menerapkan ya begitulah Karis. Mungkin gitu aja Pak. Ya, terima kasih Karis atas statementnya, luar biasa ya. Dan memang ini semua juga punya permasalahan sendiri-sendiri ya. Saya yakin Bapak dan Ibu atau kakak-kakak ya semua sudah memahami, tinggal nanti bagaimana kita merancang pembelajaran yang sekiranya bisa menarik perhatian peserta didik. Kak, mohon izin sebentar, ini saya mau menghalau anak-anak dulu, ini main mersing suaranya. Bentar ya Kak. Siap. Pak Nawi. Sehat Pak Nawi. Ya, hadir selalu. Sehat, alhamdulillah. Ya, sebentar lagi kita ngopi. Pak Heru. Pak Heru, ada salam dari Pak Anggi. Megacuan. Ada salam hangat dari Coach. Oke. Kak, kita lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan pemantik lagi nih Kak. Kita review aja mengaitkan modul 1 dengan modul 2. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar Kak? Silakan Kak. Yang kaitannya dengan strategi. Gimana Kak? Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Terkait dengan pendekatan-pendekatan ini Kak. Model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kira-kira seperti apa Kak? Sudah diterapkan belum? Ada yang mau mewakili? Silakan. Apa yang Kakak pelajari kemarin terkait dengan strategi mengajar? Kira-kira bagaimana Kak? Yang Kakak pahami? Yang saya pahami mungkin menggunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama ya Pak kemarin tuh. Iya. Antara peserta didik. Iya. Dengan berkolaborasi ya, diskusi, terus banyak kan model-model strategi pembelajaran. Iya. Diferensiasi ya Pak. Berdiferensiasi, terus apa lagi tuh Kak? Dengan peer teaching ya. Teaching. Kemudian apa? Problem based learning, pemecahan masalah. Ya. Iya, itu tinggal nanti dicocokkan aja dengan materinya. Latihan ya Pak. Latihan. Iya, betul. Ya, ini terkait dengan strategi mengajar. Oke.
Ini yang kedua apa nih Kak? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana nih Kak? Sejauh ini gimana pandangan Kakak terhadap terhadap strategi mengajar? Apakah sudah mendukung pembelajaran Kakak? Atau masih bingung menerapkan strategi yang cocok untuk merencanakan pembelajaran? Kadang kalau saya mah masih bingung Pak di tingkat fase sama F2 Pak. Iya. Kan contohnya misalkan waktu kemarin kan saya kan dikasih misalkan sebelum ini emergency braking ataupun lomba-lomba kecil yang kayak kemarin nih, hijau, hitam atau ular naga kayak gitu tuh. Anak-anak pada maunya, wah Pak, kayak anak kecil Pak, kayak anak tingkat SD kayak gitu. Tapi pas saat pelaksanaan ya anak seneng, sampai ada yang jatuh ataupun apa tuh seneng gitu tuh Pak. Jadi pandangan pertama tuh anak tuh udah, wah ini mah kayak anak kecil Pak ya. Setelah beres selesai saya kasih penjelasan bahwa ini tuh bukan permainan anak kecil aja, bahwa di SD, SMP, SMA juga bisa, karena ini kan gerak motorik kalian tuh gerak semuanya. Kalian pernah nggak waktu SD digerakin lokomotor kayak gitu? Iya Pak, belum pernah ya. Itu nah, salah satunya itu gunanya kan gitu. Jadi di fase itu seolah-olah mereka merasa sudah dewasa ya Kak. Padahal olahraga itu kan bukan masalah usia ya, tapi bagaimana caranya membuat peserta didik itu mau melakukan aktivitas gerak. Bahkan dia harus tahu gerak dasar fundamental itu apa sebenarnya kan gitu. Padahal itu gerakan yang sehari-hari dilakukan. Mereka nggak sadar. Iya. Bahkan dengan cara-cara permainan itu sendiri, saya rasa lebih menyenangkan. Jadi bukan untuk anak kecil ya, tapi orang dewasa juga bisa. Iya. Jadi ya saya pikir itu hanya anak yang belum terbiasa. Jadi ya kita sendiri sebagai guru harus memberikan pemahaman atau pandangan. Yang jelas bagaimana bisa membuat anak-anak itu senang beraktivitas gerak, itu saja sih. Iya. Iya Pak. Ya, kuncinya kan itu. Saya tuh ngambilnya kuncinya itu. Yang penting anak tuh bisa aktivitas gerak, terus bahagia belajar. Iya. Betul. Karena kan memang bukan satu-satunya tujuan PJOK itu adalah prestasi. Prestasi itu hanya sifatnya tambahan. Iya. Kan tujuannya adalah aktivitas gerak, ya kemudian juga hiburan, kemudian juga tujuannya agar anak mencapai derajat kebugaran kan seperti itu. Iya. Ya oke, luar biasa Kak Anggi. Silakan yang lain. Ini Kaworo belum ada suaranya. Kak Siti mana? Kak Rizky boleh. Oke. Kak Abu mana Kak Abu? Abu ada suaranya. Sedang menikmati ya. Kalau untuk di fase D Pak, iya. Kalau di fase D di tingkat SMP Pak, khususnya saya pengajar di kelas 7. Iya. Untuk strategi yang mungkin yang bikin anak cepat paham tuh di peer teaching Pak, karena yang dilakukannya kan dicontohkannya oleh teman sesama temannya Pak, jadi pemahamannya lebih cepat Pak. Kadang guru menyampaikan A, kalau misalkan nyampe ke peserta didik itu kadang B, tapi kalau misalkan dengan sesama temannya itu jauh lebih paham Pak. Terus saya coba yang dibagi beberapa kelompok kecil Pak, terus saya kasih KPD kayak contohnya kasih bawah seperti ini, jadi anak yang mengeksplor dan akhirnya lebih aktif Pak pembelajaran itu, alhamdulillahnya. Oke, Kak Rizky. Oke. Iya. Silakan Kak Woro. Ya Pak, tentunya penambahan pemahaman saya tentang strategi mengajar sangat mendukung pembelajaran ya Pak yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang peer teaching dan diferensiasi itu saya sudah coba aplikasikan. Nah, di situ anak lebih banyak yang berperan aktif gitu, seperti peer teaching aja, misalnya anak yang lain sedang mempraktekkan, yang lain mengamati dan nanti kan dipresentasikan. Betul. Hasil amatan tersebut. Jadi anak tuh yang nunggu tuh hanya sedikit sekali lah, karena yang lainnya kan mengamati. Betul. Terus untuk diferensiasi juga ketika pemahaman anak sulit dicerna, ketika saya menggunakan infokus untuk anak-anak yang memang sulit memahami menggunakan video pembelajaran, saya menggunakan praktek langsung, atau anak yang sulit dalam memahami praktek langsung,
dengan melihat video pembelajaran anak jadi mudah paham gitu. Jadi sangat berguna sekali Pak strategi mengajar yang digunakan untuk membuat anak aktif. Betul, memang ini adalah tuntutan kita sebagai guru ya, artinya harus mampu menentukan strategi pembelajaran yang kira-kira cocok dengan materi apa yang diajarkan dan bagaimana membuat situasi pembelajaran itu menjadi aktif, semua anak bisa berbagi peran ya. Dan jangan lupa ketika peer teaching atau misalkan observasi, usahakan ada apa namanya rubrik ya, rubrik observasinya, artinya apa yang mau diamati kan seperti itu. Siap Pak. Iya, oke, luar biasa Kak Woro, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, oke, nah ini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama, karena ini adalah kaitan materi modul 1 ya, semua modul 1 sampai modul 2.6. Silakan, ini terkait dengan model gimana nih? Ada yang memberikan statement atau pernyataan? Silakan. Terkait model-model pembelajaran. Silakan yang lain. Gimana Kak? Pendapat Kakak terkait dengan pemahaman model pendidikan gerak? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ruangnya. Ruang gerak. Silakan Kak. Bu Woro, Pak, itu Pak. Ya, silakan Bu Woro. Enggak Pak, saya nggak ngetahuan. Nggak, Pak. Oke, berdasarkan pemahaman kakak-kakak saja, ya ini kan kita hanya mereview aja ya Kak, sejauh mana pemahaman kakak setelah mengikuti pembelajaran terkait dengan pendidikan, model pendidikan gerak, kan ya. Kemarin ada prinsip gerak ya, itu apa saja coba, masih ingat nggak? Ada konsep gerak kan, ada konsep tubuh, konsep ruang, terus apa lagi? Keterhubungan ya. Nah itu kan, jadi kan mungkin kakak sudah paham ya apa yang dimaksud dengan konsep tubuh, bagian tubuh mana yang harus digerakkan, yang digerakkan kan gitu ya, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Kemudian juga bagaimana konsep ruang, arah geraknya mau kemana, kanan kiri depan belakang kan seperti itu. Kemudian juga keterhubungan ya, ini apakah sendiri, apakah ada keterlibatan orang lain ya. Terus kemudian ada lagi satu lagi itu apa Kak? Konsep apa tuh? Yang berkaitan dengan waktu, intensitas. Ya, hal-hal semacam itu tolong didalami lagi ya Kak. Ini penting sekali buat merancang pembelajaran PJOK yang lebih efektif dan lebih bermakna. Oke, kita lanjut nih yang keduanya nih. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana Kak? Nah ini kan bukan hal yang aneh ya, artinya dulu juga kita udah sering melakukan, tapi mungkin kita nggak paham itu masuk ke konsep apa kan gitu ya. Nah, sekarang sudah paham kan, mana yang dimaksud dengan konsep tubuh, konsep apa konsep ruang, kemudian konsep keterhubungan kan gitu ya. Kemudian konsep usaha ya, satunya usaha. Nah itu. Oke Kak, kalau tidak ada yang memberikan pernyataan, saya hanya menguatkan saja. Kita next. Ini gerak ya. Nah, yang sekarang terkait dengan kebugaran, Kak. Kira-kira seperti apa, Kak? Kemarin kakak-kakak belajar apa, Kak? Di kebugaran gerak. Di kebugaran. Kita belajar menghitung menggunakan apa? VIT ya? Iya, hit. VIT ya? Iya. Hit. Apa fit ya? Iya, VPIT Pak. Iya, menghitung denyut nadi, kemudian melakukan gerakan, kemudian nanti berapa kemarin itu 180 ya? Standarnya ya. Nah, itu yang kemarin kita pelajari ya Kak. Nah, kayak tinggal diperdalam aja nih Kak. Dibaca-baca lagi modulnya. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap modul pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma? Nah, sebenarnya pertanyaannya sama. Iya. Ya, kalau memang sudah, seperti apa? Kalau belum, seperti apa? Alasannya kenapa kan gitu ya? Saya yakin kakak-kakak sudah paham.
Nah, untuk SEM itu sendiri gimana, Kak? Terkait SEM. Tadi kalau SEM tadi sudah diwakili sama Kanawi ya. Kanawi tadi sudah apa menerapkan SEM. Iya, di sekolah. Sudah, Pak. Iya. Nah, ini Iya. berarti sudah paham ya bahwa SEM itu ingat jangan sekali-kali bahwa SEM itu adalah event gitu ya, mengadakan event bukan itu saja. Tapi SEM di sini yang lebih penting adalah di model pendidikannya, artinya model pendidikan yang lebih menitikberatkan berbagi peran, melibatkan ke seluruh siswa untuk melakukan peran masing-masing ya dengan melalui kegiatan atau event kan seperti itu. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap edukasi sudah mendukung paradigma? Ya, saya pikir tadi sudah ada yang menerapkan dan kakak-kakak juga sudah tahu ya. Kemarin kita sudah implementasikan di GOR Plumbon ya. Nah itu intinya seperti itu. Oke Kak, untuk menghemat waktu kita lanjut saja ke sesi yang kedua ya Kak, terkait tentang penjelasan tugas aksi nyata. Nah ini inti materinya adalah ini Kak. Oke, mohon di unmute ya Kak, ini suaranya bocor. Ya oke. Nah ini Kak, yang pertama adalah pengantar tugas. Nah ini setelah kakak-kakak mempelajari modul 1 dan modul 2, ini kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, sesuai dengan kakak ya, ngajarnya di kelas apa, fase apa kan gitu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nanti aksi nyatanya akan dinilai oleh fasil ya Kak, dan penilaiannya itu berdasarkan rubrik ya. Nanti rubriknya ada apa saja kriterianya, sudah memenuhi atau belum ya. Oke, nanti kriterianya di sini ada Kak. Nanti saya akan jelaskan ya apa yang nanti harus dipenuhi dalam membuat rencana pembelajaran. Oke, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan ya, yang pertama membuat perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti setelah kakak mengajar, nanti kakak membuat refleksi ya. Refleksi kan banyak, bisa menggunakan apa model-model framework ya. Itu silakan gunakan salah satunya. Atau juga bisa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Oke, saya yakin kakak-kakak sudah paham. Oke, ini pengantar. Mana tadi? Loncatnya jauh. Nah, ini pengantar tugas. Keterampilan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PPKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kakak-kakak nanti pada saat membuat perencanaannya, pada saat membuat video pembelajaran, nah ini nanti yang pertama harus mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemarin kan sudah ya Kak, jadi bagaimana menciptakan suasana belajar. Kan strateginya banyak, mengambil perhatian murid, kemudian juga menggunakan tanda-tanda atau cue, kemudian juga memanfaatkan lingkungan belajar. Ya. Oke, kemudian yang kedua, aspek yang berikutnya adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak gunakan strateginya. Ya, macam-macam kan strategi pembelajaran atau pendekatan-pendekatannya seperti apa, disesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kakak-kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti di aksi nyatanya kakak harus membuat asesmennya, Kak. Jadi asesmennya kan kayak kemarin, tentukan tujuan pembelajarannya, kemudian indikator yang ingin dicapainya apa, ditulis juga fasenya, kelas berapa, semester berapa, kemudian buat rubriknya. Misalkan gerakannya lompat jauh, aktivitasnya adalah lompat jauh. Untuk asesmen otentik berarti apa? Kalau otentik kan berarti hasil yang nyatanya. Berarti apa? Hasil lompatan itu. Iya, tapi kalau asesmen formatifnya itu berarti dari mulai bagaimana awalannya, bagaimana tolakannya, bagaimana melayang di udara, bagaimana mendarat. Tapi kalau untuk menerancang asesmen otentik ini otomatis yang akan dinilai adalah hasil lompatan ya, yang memang benar-benar real gitu. Nah, ini bisa dilihat apakah sudah mau pakai level boleh, mau baik, sangat baik atau cukup. Nah, itu silakan aja, Kak. Yang penting ada rubriknya ya.
Nah, ini nanti pada saat membuat aksi nyata. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Pasil berdasarkan yang pertama adalah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi kakak nanti membuat RPP lagi, membuat RPP atau modul, ya. Kemudian memuat juga rencana asesmennya. Asesmennya di bawah ada, ya. Di bawahnya harus dilampirkan asesmen. Kemudian yang kedua, rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek ngajar di kelas masing-masing. Ini bisa di kelas, bisa di lapangan, terserah materinya apa. Ini jangan sampai double-double, kalau bisa mah kalau mau di lapangan, kalau mau di kelas ya, biar gampang gitu. Ya, videonya di sini rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal ya. Kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit Kak, tanpa diedit ya. Jadi langsung 30 menit tanpa editan. Waktunya jangan lebih, jangan kurang ya. Ya maksudnya kalau detik sih nggak masalah. Tapi jangan sampai terlalu lebih banyak lah. Intinya maksimal 30 saja. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran, dan 5 testimoni peserta didik. Testimoni itu artinya apa? Umpan balik ya Kak. Membuat umpan balik dengan peserta didik. Jadi langkah-langkah ini kakak pelajari ya untuk membuat aksi nyata. Jadi kakak disuruh membuat RPP lagi, modul ajar. Kemudian membuat rekaman video praktek pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP. Jadi kalau waktunya 30 menit, kakak bisa didesain RPP-nya. Kalau misalkan 2 pelajaran, kalau 30 menit biasanya 5 menit misalkan pendahuluan. 10 menit 15 menit inti. Kemudian nanti terakhirnya 5 menit apa gitu. Itu disesuaikan aja dengan durasinya, Kak. Ya, itu untuk 1 kali pertemuan. Kemudian nanti dibuat testimoni, refleksi atau umpan balik. Nah, ini dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Jadi sesuai tidak, makanya saya bilang tolong dibuat RPP-nya, waktunya itu menyesuaikan waktu maksimal video, Kak. Bukan mengikuti waktu yang ngajar biasa. Kalau ngajar biasa di SMA itu 45 kali 2. Berarti berapa? 1,5 jam. Nah, ini jangan sampai nanti pendahuluannya misalkan 10 menit. Nah, kan nggak mungkin. Jadi RPP sih boleh mengikuti mengikuti jam ngajar di sekolah, tapi kalau untuk ini untuk pembuatan video dimodifikasi Kak waktunya. Iya. Buat RPP dimodifikasi ya waktunya. Nah, silakan Kak. Kemudian berikutnya adalah ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan atau tindakan. Ini menurut pendapat Mary Ebner ya, S. Senebech. Nah, ini menurut pakar ya. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan. Jadi kalau kakak bisa membuktikan dengan aksi nyata, ini berarti kakak dinyatakan sudah mampu dan harus melalui tindakan, bukan dengan banyak kata-kata. Ya, lebih baik kita banyak bertindak daripada banyak bercakap, kan seperti itu. Ini menurut para ahli. Saya yakin kakak-kakak mampu lah. Kemudian moda, penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran khusus ya. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini yang pertama. Kemudian kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama adalah dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan pada modul 1.6. Kira-kira terserah kakak aja. Kalau misalkan yang kemarin menggunakan backward sheet itu sudah dinyatakan bagus, ya bisa digunakan kembali Kak. Ya, tapi kalau memang di sana belum ada rubrik asesmennya, berarti kakak harus melengkapi ya RPP-nya. Boleh RPP yang kemarin juga bisa digunakan kembali, tapi dengan syarat ya tadi kriteria yang tadi harus ada asesmennya, ada tujuan pembelajarannya, ya kemudian mengembangkan lingkungan. Nah, jadi kriteria-kriterianya harus dimunculkan. Kemudian yang ke-B, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran
diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset basis thinking dalam merencanakan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, next. Yang keempat, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah yang ada. Kemudian yang kelima adalah adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP model ajarnya yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, perhatikan ya Kak, due date-nya ya. Saya yakin dari sekarang juga sudah mulai bisa itu. Karena ada yang sebagian mengunggah ya. Oke. Nah, ini aspek penilaian Kak. Ini yang nantinya akan dinilai ya. Satu, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Cirinya apa? Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Nanti situasi di videonya bagaimana membuat anak itu merasa nyaman pada saat melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Ya, artinya selama berinteraksi peserta didik ini ada ikatan emosional ini ya, penampakan emosi, tapi yang positif bukan emosi yang negatif. Kalau emosi yang negatif itu kayak misalkan bentak-bentak, marah-marah, itu nggak baik Kak. Ya, itu jangan sampai nanti ada seperti itu. Jadi emosi yang positif itu sifatnya memberikan motivasi atau penghalusan dalam misalkan aktivitas gerak. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini aspek-aspek ini yang harus diperhatikan kakak-kakak pada saat merancang pembelajaran dan juga membuat implementasi pembelajaran di kelas atau di lapangan ya. Ini yang pertama adalah pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik waktu belajar akademis, pendekatan dalam mendampingi peserta, penggunaan strategi pembelajaran, menerapkan pembelajaran berbasis model, penutupan proses pembelajaran. Ya, berarti apa ini mah? Ini mah strateginya ya. Berarti pendahuluan, inti, kemudian penutup ya. Oke, kalau di sini tentang lingkungan belajarnya. Nah, kalau yang di C merancang dan menerapkan asesmen. Nah, ini membuat asesmen, merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Jadi bukan hanya dibuat, tapi memang benar-benar dipraktekkan ya di videonya. Asesmennya diperhatikan. Oke, next. Nah, ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pembelajaran PJOK pada peserta didik, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak bisa menggunakan ini nih Kak, refleksinya. Nah, ini refleksi ada 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Nah, ini apa, kemudian bagaimana, gimana, dan sekarang gimana ya, sudah dipelajari sebelumnya. Ini sudah pernah kita coba ya kemarin di modul 1.1. Nah, ini untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Jadi nanti dibuat refleksinya juga ini Kak. Kemudian tahap kedua, tiga tahap refleksi ya. Yang pertama pengajaran, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses evaluasi dan perencanaan perbaikan tindakan mengajar PJOK di masa yang akan datang. Ya. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Oke.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak dan Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak dan Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah ini Kak, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti Kakak silakan ya, nanti nggak apa-apa nanti saya akan share ya bagaimana membuat rubriknya. Ini ada rep what, so what, dan no what ya kriterianya. Kemudian ini sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Nggak apa-apa nanti saya berikan rubrik ini buat Kakak sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran ya, yang nantinya dijadikan rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan untuk aksi nyata. Nah ini lini masanya Kak. Lini masa menyusun aksi nyata yang pertama adalah menyusun RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Berarti hari ini kita persiapan, Kakak mulai besok atau nanti malam bisa mulai menyusun aksi nyata ya, RPP atau modul ajar. Kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Setelah RPP-nya dibuat, kakak-kakak membuat video pembelajaran dengan durasi 30 menit tanpa diedit ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP. Nah, kemudian yang ketiga, kakak-kakak setelah membuat video, kemudian RPP-nya diupload dengan videonya ya. Ini rentang waktunya 8 hari efektif Kak, setelah hari ini ya. Ini due date-nya adalah 8 hari. Nah, kemudian setelah itu nanti ada penilaian karya nyata refleksi setelah kakak mengunggah upload RPP dan modul ajar video pembelajaran. Ini yang menilai nanti hasil ya. Ini di poin 4 ini tugasnya hasil. Tugas kakak selama 8 hari ke depan menyiapkan RPP, membuat video pembelajaran, mengunggah ya. Nah, ini nanti dinilai oleh hasil. Kemudian yang kelima kita akan coba dengan refleksinya ya. Nanti refleksi aksi nyata nanti kita akan tatap maya. Ini refleksinya nanti setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi nanti kalau sudah diunggah semua baru kita nanti refleksi ya Kak. Nah ini makanya habis ini kita nanti nge-zoom lagi 8 hari ke depan Kak. Jadi 8 hari ke depan ini saya minta kakak-kakak aksi nyatanya sudah dikerjakan semua dan sudah diupload di LMS. Oke Kak, ini sesi diskusi tanya jawab Kak. Nah memang materinya hanya sebatas itu untuk persiapan. Kita sesi tanya jawab. Iya saya Pak. Ya silakan dari Kak Waro dulu. Iya Pak. Tadi kan yang saya baca itu untuk rekaman video kakak berisik. Untuk rekaman video itu kan ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, kegiatan pembelajaran akhir sama refleksi ya Pak. Iya refleksi. Nah untuk di catatan ini kan 30 menit itu hanya kegiatan pembelajaran inti ya Pak? Apa total keseluruhan 30 menit Pak? Total secara keseluruhan. Iya, karena di sini kan itu catatannya kan kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti dalam kurung maksimal 30 menit. Iya, maksimal itunya 30 menit. Iya, intinya ya. Iya, saya pikir itu hanya intinya saja 30 menit Pak. Iya, intinya saja 30 menit. Enggak, kalau mau disusun secara 30 ini juga sebenarnya bisa aja. Misalkan kalau videonya disuruh 30 menit tanpa edit ya berarti kita menyusunnya dari awal. Enggak apa-apa. Misalkan 5 menit untuk pendahuluan. Berarti nanti intinya berapa, Bu? Kalau mau intinya 30 menit juga apa-apa. Intinya berapa? 20 menit ya, inti. Kemudian 5 menit lagi untuk apa? Penutup. Iya. Kan cukup. Itu Karena totalnya 30 menit. Itu Pak kemarin juga. Iya. Kemarin juga bikin video 30 menit
keseluruhan tuh ya agak susah tuh Susah. kalau Kalau susah diedit. nggak apa-apa, 30 menit inti, berarti nanti pendahuluannya berapa? 50 menit cukup ya? Ya 5 menit Iya cukup ya? gitu, Pak. 5 menit, Iya. 30 ditambah terakhirnya 5, berarti kan 40, nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa Lebih berarti dari Pak ya. Iya, nggak apa-apa, iya. Yang penting itu kan maksimalnya 30 menit intinya. Nggak Iya. boleh lebih, iya nggak boleh Iya, lebih. Pak. Kalau kurang kan boleh, itu kan maksimal, ya kan? Iya, siap Pak. Jadi kalau Terus maksimalnya 30, kakak bisa dibuat 20 kan gitu intinya. Makanya aktivitasnya jangan banyak-banyak materinya. Kira-kira fokus apa yang mau ke aktivitas keterampilan gerak apa gitu. Nah, yang paling penting tadi tentukan tujuan pembelajaran, ya kan? Kemudian ya sama RPP-nya seperti itu. Waktu di modul 1.6 itu tujuan pembelajarannya apa, fasenya kelas berapa, kemudian di situ ada pendahuluan dari mulai persepsi, kemudian pengkondisian kelas, doa, kemudian intinya apa, kemudian nanti penutupnya bisa doa dan ada refleksi, kemudian jangan lupa membuat rubrik asesmen otentik ya. Tuh, itu dibuat, Iya, Pak. kemudian dilampirkan di situ. Dan rubrik asesmennya itu memang benar-benar dipraktekkan gitu di lapangan. Jadi nanti di videonya ada. Oh, Iya. Jadi kalau mau menggunakan peer assessment berarti apa? Teman yang menilai teman. Jadi nanti misalkan si A mau nilai si B. Jadi kakak rubriknya ditulis namanya si B kelas 5 ya materinya apa. Nah, di situ baru kolom-kolomnya itu rubrik asesmennya dan nanti diisi. Jadi si A menilai si B kan gitu. Jadi lembarannya itu per siswa. Jadi lembarannya contohnya satu siswa aja, nggak apa-apa. Paham nggak Kak? Iya, Pak. Iya. Jadi bikin asesmen otentik satu lembar untuk mewakili saja. Satu siswa menilai satu siswa. Yang penting mah ada contohnya kan gitu. Itu aja. Oke, yang lain silakan barangkali ada yang mau tanyakan lagi. Punten Pak, menambahkan masih kurang jelas Pak. Ya, silakan. Ini Pak mengenai waktu tadi kata Bu Woro kan ini kan saya lihat sih maksimal 30 menit Pak ya untuk kegiatan Iya, inti. betul. Berarti kan kalau saya contoh Pak 10 menit aja lah kegiatan inti. Terus penutupnya 5 menit tadi kan ada asesmennya Pak. Ya Iya. intinya sih dalam secara keseluruhan boleh 30 kan Pak? menit. Iya, betul. Nggak apa-apa. Maksudnya gini Pak, secara keseluruhan video itu boleh kan kalau di bawah 30 menit yang Kalau bisa jangan di bawah 30 menit. Minimalnya 30 menit. Karena di situ iya. Itu Bisa yang nggak? keseluruhan dari mulai Iya, dari kegiatan pendahuluan awal sampai penutup. Gitu. Sampai dengan refleksi. Iya. Saya minta jangan video yang pertama ya. Oh iya Pak. Maksudnya yang pertama di-upload itu kan tidak sesuai. Jadi tidak ada rubriknya, kemudian tidak ada refleksi, kemudian juga pembelajarannya ada yang di kelas, ada yang di lapangan, gabungan. Jadi kalau bisa mau di kelas aja boleh, mau di lapangan aja boleh. Yang penting runtutan langkah-langkah pembelajarannya disesuaikan dengan RPP dan RPP-nya disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan video, itu saja. Bisa Kak? Iya Pak, paham Pak. Paham ya. Oke, jadi jangan terlalu banyak aktivitas inti lah. Aktivitasnya cukup 1-2 aja. Kalau mau lompat jauh gitu aja. Jadi nanti asesmen otentiknya berarti hasil lompatan. Kalau misalkan mau main bola voli, ya silakan, misalkan gerakan apa gitu, tapi nanti pada saat penilaian, pada saat anak itu bermain voli, bisa aja peer teaching, peer assessment. Anak menilai anak tapi anaknya diberikan lembaran kertas penilaian rubrik itu. Ya silakan Kak Aris. Izin bertanya Pak. Terkait pembuatan video, katanya harus menggunakan baju yang biru itu ya Pak? Boleh, iya nggak apa-apa. Iya, baju yang biru PPKG. Betul. Iya. Untuk keseragaman kita buat kesepakatan aja, biar karena ini kan kita mengikuti kegiatan PPKG dan kita juga punya kaosnya, sebaiknya videonya menggunakan kaos itu. Jadi ada ciri khas bahwa kita tuh memang peserta PPKG. Nggak apa-apa Kak. Itu lebih bagus, ide yang bagus. Iya. Oh siap Pak, makasih Pak. Ya, dan usahakan siswanya pakai kaos seragam sekolah ya, jangan campur aduk. Terutama anak SMA nih biasanya
seragam sekolahnya nggak mau dipakai, pakainya seragam komunitas. Kalau bisa seragam kita nggak apa-apa, nggak mesti jumlahnya 30, kalau ada 20 tapi yang penting seragam gitu. Tapi kalau di saya tuh sekolahnya sekolah merger, Pak. Terus Ya seragamnya beda, Pak. seragamnya beda maksudnya satu kelas beda-beda. Iya. Bisa nggak usahakan satu kelas yang kaosnya sama? Berarti nanti saya harus ambil dari kelas A juga, kelas B juga. Yang kaosnya sama bisa nggak satu kelas? Pinjam Iya, kaosnya aja. Soalnya kan ini kan dibagi 2 kelas, Pak. Iya sih. Dibagi 2 kelas tuh. Iya. Ya, agak susah, paling kalau bisa 20 gitu, Pak. Nggak apa-apa, 20 juga kalau efektif ngajarnya, nggak apa-apa, nggak usah banyak siswa. 20 juga Iya, kalau siap, langkah-langkahnya udah benar mah. Iya. Jadi nanti di videonya kelihatan loh, gurunya pakai kaos sama, kemudian PPKG muridnya kaosnya sama, pakai sepatu. Awas jangan ada yang nyeker. Iya, Pak, siap. Yang kita Kalau dibayar. misalkan pakai yang hijau gimana Pak? Boleh nggak sih, Ya. Pak? Gimana? Kalau pakai baju yang hijau kelas, Kalau video di kelas? nggak pakai baju yang hijau kelas S tuh Pak? Ya, sebenarnya sunnah sih nggak apa-apa sih. Akunya nggak punya. Nggak apa-apa Kak, yang penting kaos olahraga. Tapi ya kalau mau disepakati seragam ya nggak apa-apa. Kan kemarin kita punya 2, ada PPKG, ada yang kelas. Sok aja. Pakai yang biru aja. Yang biru aja nggak apa-apa. Iya, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Halo, Pak, Kak. paham. Paham. Oke, dan apa namanya? Nanti kalau ini yang persiapan saya share aja remote-nya nggak apa-apa Kak. Kakak bisa baca ya. Maksudnya barangkali yang penting langkah-langkahnya harus sesuai. Sebentar Pak, mau Iya, tanya. enggak. Itu kan tadi harus pakai sepatu ya Pak. Bagaimana Iya. kalau mengambil senam lantai gitu Pak? Apakah tetap pakai sepatu atau Kalau senam Tidak, lantai mah enggak. Maksud saya pada saat pengkondisian kelas tuh kan biasanya anak dibariskan gitu ya. Kan kalau dibariskan kemudian anak gak pakai sepatu kan kelihatan. Tapi kalau memang materinya senam lantai otomatis sepatunya harus dilepas Kak. Pada saat Iya. pembelajaran itu di videonya. Iya memang harus dilepas. Kalau nggak dilepas kan itu kotor. Kemudian juga nggak etis. Kalau senam lantai boleh dilepas. Iya sepatunya. ya Pakai kaos kaki aja atau nyeker. Iya. Tapi yang saya maksud itu Dan gerakan ketika aktivitas misalkan bermain poli, baris, itu kan kelihatan kalau ada yang nyeker. Iya. Ada lagi Kak? Nah ini dipelajari lagi nih Kak. Nah ini pengantar tugasnya ya. Oke diperhatikan lagi nih. Nah, di-share aja Pak itunya Pak. Hah? Di-share. Di-share ya? Oke nggak apa-apa. Ini sebenarnya remoderasi ya. Punyanya Pasil tapi kakak jangan ini ya. Saya maksudnya untuk mempermudah aja. Siap. Karena di modul kan nggak ada ya. Iya. Jadi nanti kakak panduannya ini ya. Dibaca aja ini. Panduannya langkah-langkahnya. Jadi mulai nanti malam kakak membuat RPP lagi. Disesuaikan dengan durasi, dengan tahapan-tahapan. Nah kemudian perhatikan aspek-aspeknya. Ya, kemudian ini nih apa namanya rekaman videonya. Nih. Kemudian ini mah penilaian ya. Nanti diunggah. Ini teknis, mau tujuan pembelajarannya apa. Nah ini kakak bisa menggunakan RPP yang ini menggunakan backward basic ya. Kalau backward basic kan kemarin apa coba? Yang paling utama adalah tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas ya. Terakhir aktivitas satunya lagi apa ya? Ada 3 poin ya. Tujuan. Asesmen Pak. Nah, asesmen iya. Jadi itu poin pentingnya adalah tujuan pembelajaran, aktivitas, kemudian ada asesmen. Jadi kakak buat asesmen penilaiannya. Kan yang di sini kan yang diminta asesmen apa? Yang diminta asesmen otentik ya. Nah, silakan kemarin kan sudah buat ya. Nah, seperti itu Kak. Nah, ini apa? Ya, kemudian munculkan isu-isunya nih Kak. Ya. Nah, ini munculkan isu-isu PJOK ya dengan menggunakan aset basis pemanfaatan sumber daya. Jadi sumber daya KAK bisa menggunakan memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan sarana prasarana ya, untuk pembelajaran yang efektif. Nah, ini bisa ini panduannya Kak.
kemudian menggunakan pilihan satu model instruksional, model pendidikan kebugaran, model. Nah, ini mah salah satu aja ya. Kakak tinggal nanti mau menggunakan model gerak, pendidikan gerak. Kalau pendidikan gerak itu biasanya kayak ya itu yang ada ruang gerak, konsep tubuh. Kalau mau menggunakan kebugaran ya misalkan kayak senam. Kalau menggunakan education ya berarti apa? Bermain peran, kayak semacam langsung main bola voli gitu ya. Nah, seperti itu atau main futsal. Tapi anak-anak diberikan peran apa gitu. Nah, disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen. Kita ini diulang kembali. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran, praktek mengajar di kelas, ini mah yang dulu diupload ya. Jadi due date-nya 8 hari ya, Kak. Nanti dilihat ya. Jadi nanti kita off dulu tatap mayanya selama 8 hari ke depan. Kakak-kakak fokus membuat unitnya aksi nyata ini. Nah, ini aspek tadi udah ya, aspek-aspeknya harus diperhatikan. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional, rancangan asesmen. Nah, kemudian juga dibuat refleksinya nih, Kak. Refleksinya menggunakan yang ini. Yang 3 tahap itu ya. What, so what, dan know what. Nah, silakan ini nanti dibaca-baca lagi sebelum membuat RPP. Nah, ini refleksi, Kak. Refleksi koneksi antara memulai penugasan aksi nyata. Tapi kira-kira sudah paham ya, Kak ya? Sudah paham ya, Kak ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham ya saya minta disesuaikan dengan due date ya, Kak. Takutnya nanti kalau terlambat kita terkendala lagi. Karena ini adalah sistem di LMS ya. Dibuat sebagus mungkin, Kak, videonya. Kemudian rancangan pembelajarannya. Ini nanti saya share ya remote-nya, silakan kakak pelajari, tapi mohon jangan keluar ya, jangan di-share ke kelompok di kelas lain ya, Kak ya. Jangan keluar dari kelas saya minta, karena ini bukan ranahnya peserta, karena ini adalah panduannya Pasil. Saya hanya ingin mempermudah kakak-kakak saja dalam merancang atau menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan aksi nyata yang diharapkan. Nah, harus memenuhi kriteria itu. Oke, selain persiapan untuk aksi nyata, ada yang mau ditanyakan lain nggak, Kak? Selain ini, Kak. Silakan kita diskusi aja, Kak. Kita sampai jam 3, Kak. Masih ada waktu kok. Iya. Silakan, Kak Anggi. Boleh nggak apa-apa ya, mata yang lain. Tema yang lain silakan. Itu Pak, izin ya kalau misalkan untuk aksi nyata modul ajar apa kan kemarin kan saya kan laptopnya kan kereset semua nih, jadi pembelajaran saya yang udah bikin apa tuh hilang semua tuh Pak. Kalau misalkan Bapak punya tuh minta tuh Pak biar nanti saya referensi gitu tuh Pak. Apa itu yang RPP-nya Kak Anggi yang sudah diupload? Itu yang tuh Pak. Iya, harus diunggah. Iya. Ya barangkali punya contohnya gitu tuh Pak. Ya nanti saya coba ya. Yang jelas sebenarnya kalau mau ya dibuat lagi aja, disesuaikan dengan durasi, kemudian materinya apa. Nanti sebagai referensi banyak sebenarnya, tinggal nanti ya coba nanti kalau memang di rubrik masih bisa diunggah ya nanti insya Allah saya coba ya. Kalau enggak juga kakak masih bisa lihat di RPP yang lain. Iya, banyak kok di Google juga. Ya wes, barangkali sesuai dengan pembelajaran ini tuh Pak. Kan ini bisa menggunakan RPP yang kemarin kakak unggah, bisa juga kakak membuat RPP yang baru. Ya, tapi kalau memang pengen cepat ya RPP yang kemarin, tapi direvisi lagi, disesuaikan dengan tuntutan aksi nyata, ya kan? Nah, kemarin itu kan tidak selengkap yang aksi nyata ini. Kalau aksi nyata ini kan menuntut harus adanya apa tadi? Pemanfaatan lingkungan, memunculkan isu-isu,
kemudian juga harus ada asesmen kan seperti itu, terus ada refleksi, kemudian juga durasinya juga harus disesuaikan kan seperti itu. Videonya juga harus yang terbaru. Ya, RPP boleh yang kemarin tinggal dilengkapi. Nah, tapi video saya minta yang baru ya, jangan yang kemarin. Videonya yang baru. Oke, dan apa yang ada di RPP itu ya memang harus dipraktekkan di videonya. Jangan di RPP-nya ada misalkan ada refleksi tapi di videonya malah nggak ada gitu, nggak ada kegiatannya. Termasuk juga pada saat misalkan asesmen penilaian teman ya, itu memang harus benar-benar dipraktekkan. Nih misalkan kamu pegang ininya sebagai penilai teman gitu ya, ini rubriknya, nanti dijelaskan sama gurunya. Nah, ini yang harus diamati ini, misalkan gerakannya apa gitu, terus aja itu dijelaskan sama anak, ditulis namanya siapa, kelas berapa. Nah itu baru nanti di bawahnya ditandatangani. Kan biasanya ada pengamatnya siapa kan gitu ya, penilainya siapa, yang dinilai siapa, itu harus ada tanda tangan di bawah. Jadi yang dinilainya misalkan si A, yang menilainya adalah si B. Nah di bawahnya ada keterangan penilai kan gitu, pengamat atau observer kan seperti itu. Nah itu minimal dicontohkan satu orang aja, kan nggak mesti semua. Namanya juga ini mah implementasi atau simulasi ya. Jadi nggak mesti semua anak, tapi nanti prakteknya mah ya bisa beberapa anak kan gitu. Per kelompok biasanya dibagi dua. Kelompok A melakukan, kelompok B observasi kan seperti itu. Yang kayak kemarin kita waktu kebugaran, tuh semuanya diberikan rubrik yang observernya. Nanti yang kelompok A yang melakukan, kelompok B yang menilai kan seperti itu. Bisa, kita bisa menerapkan yang kemarin loh di kebugaran untuk membuat video itu. Kalau mau menggunakan peer assessment. Tapi kalau mau menggunakan observasi guru ya itu udah mutlak guru sendiri yang melakukan pengamatan terhadap praktek peserta didik itu sendiri. Jadi rubrik asesmennya ya beda lagi kan gitu. Atau menilai diri sendiri. Ya lihat aja di modul Kak bentuk rubrik asesmennya seperti apa. Kakak tinggal modif-modif aja, disesuaikan dengan kelas ya atau nama-nama yang ada nama peserta didiknya. Seperti itu Kak. Yang lain ada nggak? Oke, kita diskusi aja ya, ngobrol nggak apa-apa. Silakan Kak, sambil nunggu jam 3. Untuk tugas-tugas yang lain Kak, tolong diselesaikan ya Kak. Masih ada yang sebagian yang belum. Nanti saya coba terakhir saya akan upload lagi ya. Saya share lagi tugas-tugas yang belum selesai. Tapi hampir mau 75% lah. Tinggal sedikit lagi. Kak Peggy Kak Anggi sudah dikerjakan Kak Peggy? Tugas akhir apa nanti setelah ini? Insya Allah setelah ini Pak. Ya siap ya, jangan lupa lagi. Baik. Masalahnya itu juga saya berusaha semaksimal mungkin ya menghubungi admin. Terima kasih Pak. Jadi takutnya ya alasan sih ya bisa aja kendala teknis dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih direspon sama Kak Gagan tadi. Ya, dan sudah bisa dikerjakan. Nanti batasnya nanti malam. Kalau nanti malam nggak dikerjakan ya sudah, berarti sudah nggak bisa. Ya Pak, baik. Iya, Bu Siti juga ya, Kak Wira, Bu Siti. Ya, kalau Pak Nur Rahmat itu kayaknya agak susah ya. Karena memang tugas-tugasnya banyak yang belum masuk, saya bingung. Oke Pak, saya siap, insya Allah. Oke, kalau tes awal mah Bu Halimah bari merem. Itu mah nggak diperhitungkan, namanya juga tes awal ya, uji coba, tapi yang diperhitungkan itu adalah tes akhir ya. Itu harus mencapai KKM. Berarti cuman ini aja terusnya udah ya Pak? Udah. Ini Bu Siti Halimah juga tugas-tugasnya udah hampir mau selesai ya, luar biasa. Saingan sama Pak Wira Pak, sama Pak Wira. Kayaknya ini balapan lari, setarnya bareng itu. Set saya cek kok loh ini malah lebih cepat kata saya. Yang lain juga nanti saya akan coba ya. Ada yang memang ada yang belum, ada yang sudah. Tapi tinggal nanti ya saya akan share lagi. Tes akhirnya nilainya belum Jawabannya dibagi-bagi Kak. Pak Anggi sing ngebut Pak Anggi. Nilai tes akhir Pak.
Pak, ini Pak. Hmm? Tadi kan Bapak bilang pemanfaatan lingkungan ya Pak ya. Kalau pemanfaatan lingkungan kan salah satunya contoh misalkan memanfaatkan pekarangan yang luas atau bagaimana gitu Pak. Kalau untuk senam lantai itu kan otomatis kita tidak memanfaatkan lingkungan luar gitu Pak. Itu gimana Pak? Kan kita di kelas gitu Pak. Faktor lingkungan itu sebenarnya bukan hanya halaman ya. Artinya kondusivitas lingkungan belajarnya kayak kemarin itu kan lingkungan itu misalkan ada lingkungan yang gak kondusif karena ada suara pabrik, suara apa gitu ya. Itu kakak bisa di mana gitu. Bisa bagaimana membuat peserta didik itu memperhatikan guru, mencari perhatian dari peserta didik. Jadi menguasai lingkungan gitu. Ya tentukan aja yang sekiranya nyaman. Kalau ini sih memang harus di ruangan ya. Lingkungan itu barangkali ada yang punya gor, bisa juga di gor kan seperti itu. Kalau senam lantai ya memang sebaiknya di ruangan. Berarti kalau punya aula ya sebaiknya di aula. Atau mungkin di halaman sekolah pakai matras juga bisa kan? Kalau halamannya bagus, pakai paving block itu bisa. Atau di bawah pohon yang dingin tapi di bawahnya paving block itu juga bisa. Artinya memanfaatkan, jangan sampai anak merasa kepanasan gitu. Ya, cari suasana yang sejuk, nyaman, bersih, bisa. Jadi manfaatkan lingkungan yang ada. Ruangan, lingkungan itu bukan berarti ruangan terbuka ya, tapi termasuk ruangan tertutup juga yang sekiranya nyaman, tidak bising, ya. Tidak terganggu oleh suara transport kendaraan, misalkan seperti itu. Iya. Kalau ada suara bising ya berarti tidak bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik. Iya. Nanti perhatian siswanya susah. Iya. Informasi yang disampaikan guru nggak akan nyambung. Itu ya kan Awi ya? Ya Pak. Ya, oke. Yang lain ada lagi nggak? KPG silakan KPG. Gimana Pak? Yang apa? Yang kemarin dikerjakan itu Pak. Nilainya apa sudah sih? ada belum ya Pak? Yang apa itu? Yang terakhir. PKG. Yang PKG. Ya, yang penilaian kemarin dikerjakan tuh Pak, yang proses 2 modul 2. Proses akhir. Ya. Sudah. Yang sudah dikerjakan nilainya sudah muncul. Jadi yang tidak saya japri itu berarti yang sudah posisi aman di atas 70. Ya, yang saya japri itu kan suruh diulang. Ya sebenarnya sih nggak bisa diulang sesuai dengan hasil, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Saya menghubungi admin dengan alasan ya teknis lah gitu, kendala ini. Akhirnya alhamdulillah ada yang bisa diulang dan hasilnya ya ada penambahan sih. Artinya tidak seperti awal. Mau di-share tak? Boleh Pak, dilihat Pak. Hah? Penasaran. Mau dilihat? Ya penasaran Pak ya. Oh gitu. Bentar. Tapi nggak nama-namanya ya nanti. Di mana ya? Saya share di grup beta. Boleh Pak. Ini masalahnya direkam. Di grup aja Pak. Iya, nggak boleh. Ini ada di grup. Iya. Di grup aja Pak, nggak apa-apa. Iya, siap. Tuh di grup sudah saya kirim. Yang masih strip itu Kak Anggi. Urutan ketiga. Yang merah-merah itu yang tidak aktif, peserta yang tidak aktif. Yang merah 2. Yang nomor urut atas siapa itu? Berarti ini urutannya sesuai absen lah Pak? Iya. Ya. Absennya juga lupa Pak. Mau saya baca absennya lupa. Sengaja saya nggak munculkan namanya kali ini. Kalau rubrik tuh panjang tuh.
kalau kita screenshot ini nanti namanya nggak muncul. Ininya apa namanya, rubriknya panjang. Jadi saya harus scroll gitu. Yang 96 yang jelas itu siapa? Kawira. Luar biasa. 70,1 siapa? Kanawi. Ya Kariki itu 83. Kak Heru Pak Wira 73. hebat, Pak Wira. Kak Heru 73. Kak Anggi itu Kak Anggi ya 73 tadi yang mengulang. Nah, yang lainnya tebak aja lah. Oke, itu aja ya Kak. Yang penting aman lah, aman insya Allah ya. Ya makanya dikerjakan aja. Kak, sambil evaluasi ya, saya akan sebutkan tugas-tugas yang belum ya, tapi saya pakai lisan aja dulu ya. Ini saya buka rubrik dulu. Iya Pak. Apa? Oke, sebentar. Rubriknya mana nih? TMM. Pak Heru mau bareng tak bikin videonya Pak Heru? Nanti gantian mereka Pak Heru. Sekolahnya deket lah. Beda satu desa Pak. Beda. Ya 2 kilo Pak lah, 2 kilometer. Enggak apa-apa kolaborasi. Ya boleh Pak Nawi, insya Allah diatur aja nanti. Iya maksudnya biar nggak melibatkan guru kelas tuh Pak, supaya kita bisa ini saling mengingatkan gitu kalau sesama PJOK gitu. Saya juga nggak enak Pak kemarin tuh ya nyuruh operator yang merekamnya. Ya tetap dikasih sih gitu. Kasih apa? Kakak bawa pulpen nggak sama kertas? Biar nanti diingat kalau saya sebutkan namanya, tulis ya yang belum ya. Nah ini saya kadang-kadang sayanya kalau ini suka apa tuh, karena terlalu banyak ya yang harus dinilainya. Jadi kadang-kadang kalau saya share itu ya ada yang kelewat. Jadi kalau dibacakan kakak-kakak kalau disebut namanya berarti oh poinnya ini yang belum kan gitu. Bisa Kak? Bisa Pak. Bisa ya. Saya ini absennya ya urutan pertama itu Kak Aris, kedua Kak Anggi, ketiga Kak Peggy, keempat Kak Woro, kelima Kak Heru, keenam Kak Kuswanto, ketujuh Kak Rizky, kedelapan Kak Nawi, ke-9 Siti Halimah, ke-10 Kak Abu, Kak Sapii, Kak Wira, dan Nur Hidayat. Oke, saya mulai dari kakak pakai ini aja 1.61E refleksi perencanaan ya. Ini kalau untuk yang ini semuanya sudah selesai kecuali Nur Hidayat 1 orang. Kalau Kak Bayu sama Panji mau udah nggak masuk ya. Nah, kalau untuk 16E kasih ya Pak. Itu udah semua. Ya, aman ya. Oke, yang 3 penilaian kebermaknaan Kak, tulis. Yang belum ya, saya akan sebutkan yang belum nih. Yang belum penilaian kebermaknaan Kak Aris, Kak Anggi, Kak Peggy, Kak Woro, Kak Kuswanto, Kak Abu, sama Nur Hidayat. Yang lainnya aman. Udah Kak? Nah, unggah produk refleksi AN.3 yang sudah baru Kak Rizky, yang lainnya belum semua. Kemudian berikut, Apa yang mana Pak, ini jaringan kurang Pak? Yang refleksi AN.3 unggah refleksi ini nih. Unggah refleksi. Ya. Yang .3 setelah penilaian kebermaknaan. Berikutnya 1.4 1.4.d lakukan modul 1.4 ya. Ini semuanya sudah kecuali Kak Nur Hidayat. Ini aman.
Nah, berikutnya AN titik 2 titik unggah produksi aksi nyata. Aksi nyata yang sudah baru 2 orang, Karici dan Kanawi. Ini juga mestinya menunggu yang baru nih. Aksi nyata kan baru sekarang ya kayak. Ya. Ini Iya, kalau Pak. bisa dirubah ini. Maksudnya yang terbaru. Ini yang 2 orang nih, Karici sama Kanawi. Ya. Videonya, ini video lama yang diunggah. Kalau bisa yang Ya, ada Pak. asesmennya ya, ini sudah mendahului, belum Ayo. disuruh. Duluan gua ya. Video udah dibuka sih Pak, udah dibuka. Udah terlanjur kebuka. Iya tugasnya. Iya, memang udah kebuka, tapi memang kan itu apa langkah-langkahnya kan kakak belum tahu. Belum Pak. Iya, sekarang kan baru diberitahu ya. Jadi yang terbaru ya. Bikin Terus lagi. Karici Kanawi direvisi lagi ya. Oke. Kemudian kalau untuk tes akhir tinggal nunggu KPG, yang lainnya sudah aman. Tinggal Untuk unggah tugas rencana ini belum ya, ini mah semua juga belum. Daftar hadir aman, daftar hadir tatap muka aman. Untuk refleksi framework ini sudah tinggalkan Nur Hidayat 1 orang, yang lainnya sudah aman. Lakukan pembelajaran juga sudah aman, tinggalkan Nur Hidayat. Kemudian refleksi pembelajaran juga sudah aman, refleksi pembelajaran aman. Ini aman. Yang ini nih refleksi konsep. Refleksi konsep Pak Wira 1 lagi. Pak Wira catat ya, 2.1.C1. 1 refleksi konsep. Ini belum. Sama Kak Aris. 21B sama 21C. Ini Kak Aris dengan Kak Wira belum. Ya belum semua Pak. Iya. Yang 2-nya Pak. Iya langsung Kak Aris ini mah berarti dari 2.1 sampai 2.6 belum semua ya. Ya belum, lagi fokus TPG dulu Pak. Iya betul, nanti dikejar ya sampai dengan unggah hasil proses. Iya memang kalau dari ini belum kesananya belum. Tapi Kak Aris biasanya cepat, kalau udah ya udah semua. Oke, Kak Kusuanto juga sama nih statusnya kayak Kak Aris. Dari mulai 2.1B dan seterusnya ini belum. Kaworo yang 21.6.D sama 216E ini belum 2. Saya sih, Asesmen Pak. tuh, asesmen. Iya. Siapa namanya? Saya Pak. Siapa? Anggi. Kak Anggi udah aman. Iya. Aman. Udah semua. Ya, sampai asesmen udah. Oke. Oke Pak, siap. Iya, udah semua. Itu aja sih sebenarnya yang ini. Kecuali Pak Nur Hidayat total. Ini untuk progres nih saya bacakan. Ini kalau belum diunggah akan mempengaruhi progres dong. Saya minta progresnya minimum 90% semua. Ini progresnya untuk Kak Aris masih 83,78. Kak Anggi 85,01%. Kak Woro 89,96%. Kak Heru 83,88%. Kak Kuswanto 84,3%. Kak Rizky 90,83%, tertinggi. Kanawi 86,41%. Siti Alima 81,47% progresnya. Abu Bakar 83,62%. Kak Sapi 81,06%. Kemudian Kak Wira 89,74%. Nur Hidayat masih 65,16%. Jadi target lulus adalah 90% ke atas. Oke, dikit lagi ya Kak. Iya Pak. Ya oke itu aja Kak. Pak punten Pak, kalau progres Ya. ingin mendapatkan progres dari mana Ya. Pak? Dari mengerjakan tugas atau gimana? Iya, kalau progres itu dari tugas-tugas yang diunggah, Pak. Makin tugas diunggah semua, progresnya main naik. Iya. Kalau tugasnya nggak diunggah, progresnya nggak akan naik-naik prosentasinya. Kan ketika kelulusan itu kan di atas 90%. Iya, berarti apa? Tugas-tugasnya harus full. Iya. Tadi saya sudah sebutkan ya, yang belum-belum ya. Nah, paham ya, Kak? Iya, Pak. Siap, Iya, Pak. Oke. Baik, Kak. Kita sudah di penghujung sesi sore hari ini ya, di tatap maya yang ke-13. Intinya mah untuk tatap maya yang sekarang ini tentang persiapan untuk bikin aksi nyata. Jadi
sekali lagi setelah persiapan aksi nyata ini kakak-kakak mulai nanti malam sudah mulai membuat perencanaan untuk aksi nyata. Ya, silakan saya kasih waktu 8 hari ya, Kak. Silakan selamat mengerjakan, jangan lupa due date-nya. Kalau memang ada kesulitan apa boleh nanti hubungi saya ya. Boleh Japri. Untuk sementara nanti saya akan share ya ininya ya, panduan ininya ya. Apa namanya remote-nya. Iya, untuk pegangan kakak aja tapi jangan di-share keluar. Karena ini adalah miliknya Fasil. Iya. Itu saja ya, Kak. Iya, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kegiatan sesi tatap muka yang ke-13 ini bisa saya tutup ya bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kakak-kakak, kita sesi dokumentasi dulu Kak sebelum ditutup Kak. Ya, mohon izin saya stop share dulu. Kita foto bersama ya, Kak.